Mohon izin untuk saya dikasih kendali untuk co-host, mohon izin. Saya ingin share untuk materinya nanti Nurse Fitri. Boleh? Dari host mohon izin untuk dikasih akses co-host. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Negara Siti Makassar, Bapak Nurse Syaiful, Escape Nurse MCAP, selaku koordinator dari mata kuliah Home Care juga. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Profesi Nurse, Bapak Nurse Sudirman Escape Nurse MCAP, selaku Ketua Prodi dan juga salah satu menjadi koordinator dari mata kuliah Home Care ini. Yang kami hormati dari Koordinator Pelayanan Home Care Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nurse Haji Fitriani Amin, Escape Nurse MCAP ITN. Baik, izinkan saya bertindak selaku MC untuk membuka kegiatan kunjungan virtual Home Care ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda acara kunjungan virtual kali ini, yang pertama adalah pembukaan oleh MC dan moderator, tadi sudah kami buka. Yang kedua adalah penjelasan program dari koordinator mata kuliah Home Care, nanti akan disampaikan oleh Nurse Sudirman, Escape Nurse MCAP, dan agenda ketiga yaitu pemaparan kunjungan virtual masing-masing tempat. Pada kesempatan kali ini kita menyempatkan diri untuk berkunjung ke layanan Home Care RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo oleh Nurse Fitriani Amin, Escape Nurse MCAP, dan nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab dan terakhir ada penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja melangkah ke agenda acara yang kedua, yaitu penjelasan program dari koordinator mata kuliah Home Care kepada Bapak Nurse Sudirman Effendi, Escape Nurse MCAP. Kami persilakan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih Darsita atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ke narasumber Nurse Fitri dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ya. Izin, mohon maaf, kami sedang berada di ruangan kurang representatif ya, agak ribut apa dan sebagainya. Darsinta, mohon izin untuk menampilkan nama lengkap dari pemateri, mohon maaf. Dan saya tidak menggunakan laptop ya, sehingga kurang bisa mengakses ini. Dan saya sedang berada di ruangan ini Pak Wakil Dekan 1 Nasipul, sehingga agak-agak kaku saya dalam ini ya, mencari hal yang saya butuhkan di sini. Saya mungkin ditampilkan nama lengkapnya sekali lagi ini ya. Sudah Pak, di poin ketiga. Oh ya, baik, saya ulang ya. Yang kami hormati Ibu narasumber kita hari ini, Nurse Haja Fitriani Amin, Escape MCAP ETN. Yang kami hormati para dosen yang sempat hadir, Sinta yang menjadi inspektur ini, mahasiswi yang sempat bergabung dan semangatnya masih agak mendekati akhir stasiun profesi. Perlu kami sampaikan, tentu pertama kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rezeki ya, kesehatan serta kesempatan untuk bergabung ya di kegiatan walaupun sifatnya virtual, namun tentu tidak mengurangi hikmah dan makna daripada kegiatan kita pagi hari ini. Dan kalau boleh kita kirimkan salam dan
salim atas junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan buat kita semua. Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam gelap gulita, mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya yang seperti kita rasakan di zaman sekarang ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan khususnya ke narasumber Nurse Fitri. Sebelumnya saya sapa dulu Nurse Fitri, apakah Nurse Fitri sudah stay di sini ya? Oke, alhamdulillah sudah bergabung Nars. Siap Nars. Soalnya dari tadi saya cek belum kelihatan ini. Ya, perlu kami sampaikan Nars bahwa tentu dalam sebuah instansi perguruan tinggi khususnya prodi keperawatan profesional itu masing-masing memiliki penciri. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran kami untuk menghadirkan tidak hanya secara teori namun juga harus dikorelasikan dengan sebuah praktik. Nah, tentu tahapan S1 sudah pernah melewati apa yang namanya mata kuliah Homker yang merupakan penciri dari instansi kami, prodi keperawatan profesional Universitas Megaleski. Nah, saat ini pula tentu anak-anak kita sedang berproses di tahapan Homker, ya, dari sini ya kalau tidak salah ya. Jadi ada reguler, ada yang tapsi. Ini semua kita satukan agar masing-masing bisa membandingkan antara teori dan praktek itu seperti apa. Nah, saya rasa kita sepakat bahwa tujuan daripada praktek itu adalah untuk menekan ya adanya kesenjangan antara teori yang didapatkan dengan praktikum atau realitas yang kita dapatkan di lapangan. Nah, tentu besar harapan kami para pemateri yang sangat luar biasa yang sudah tidak diragukan lagi mengenai ekspor beliau, yang dimana kita sudah 3 hari berlangsung ya, Nersinta ya, sudah 3 hari kemarin dengan dengan narasumber yang berbeda dan punya masing-masing punya profesionalisme yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, tentu harapan kami dengan adanya praktek secara virtual ini bisa memberikan warna tersendiri bagi mahasiswa kami dan akan menaruh besar ya terhadap para alumni kami ke depannya untuk bisa mengikuti jejak sukses daripada para narasumber kita ya. Yang kebetulan Nersinta juga ini tentu bergabung juga di ETN Center ya, sehingga saya rasa kami di Universitas Megaleski sangatlah didukung oleh SDM dan ditambah dengan narasumber yang kita datangkan, maka ini tentu akan menjadi lebih memberikan warna terhadap penciri dari instansi kita seperti itu. Dan perlu kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa, mahasiswi, program ini adalah program satu-satunya yang ada di institusi khususnya di wilayah Makassar ya, Sulsel itu satu-satunya prodi keperawatan profesional yang memfasilitasi Anda seperti ini ya, secara gratis. Nah, ini tentunya harapannya adalah bagaimana kalian ini lebih termotivasi untuk menjalankan praktik profesi mandiri khususnya Homker ya, yang sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipungkiri akan keberadaan ya, akan keberadaan manfaat daripada praktek mandiri plus Homker seperti itu. Olehnya itu saya selaku penanggung jawab mata kuliah Homker yang kebetulan kami tim dengan Nersinta sangat mengapresiasi dari semangat-semangat mahasiswa-mahasiswi dan tentu sangat berbangga atas kehadiran Ibu Haja Fitri ya, Ibu Haja Fitriani, yang kami paham betul bagaimana kesibukan beliau di Rumah Sakit Wahidin, namun beliau hari ini tentu hadir dalam rangka memberikan ilmunya, sedekah ilmu ke kita yang mudah-mudahan Allah lah yang mampu menjawab atas ilmu yang akan di-share nanti untuk kita semua. Untuk itu saya rasa cukup dari kami. Permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya.
dan nanti tetap akan saya ikut memantau kegiatan pelaksanaan kunjungan virtual ini. Dan sekali lagi kami sampaikan mohon maaf pada Ibu Haja Fitriani ketika kurang berkenan, dan mohon diberikan ilmu. Kalau ada ilmu yang kita simpan-simpan, tolong dibuka di pertemuan kita hari ini untuk pengembangan regenerasi perawat handal untuk kedepannya. Saya kira cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, semangat pagi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Nurs Sudirman Effendi selaku Ketua Program Studi dan juga dalam hal ini kapasitasnya sebagai koordinator dari mata kuliah Home Care pada kesempatan kali ini. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, acara ketiga terkait pemaparan kunjungan virtual yang nanti akan disampaikan oleh Nurs Haja Fitriani Amin Escape MCAP ITN. Namun mohon izin sebelum saya persilahkan beliau untuk waktunya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau sebagai perkenalan mungkin kepada adik-adik sekalian sekaligus kepada teman-teman dosen yang sempat bergabung. Nama Haja Fitriani Amin Escape Nurse MCAP ITN. Beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 29 Juli 1982. Riwayat pendidikan beliau S1 di Unhas, S1 dan program nurse-nya beliau di Unhas pada tahun 2000. Kemudian S2-nya beliau juga di PSMK Unhas tahun 2015. Riwayat pekerjaan beliau sampai saat ini beliau sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan saat ini beliau mendapatkan amanah, diamanahkan menjabat sebagai Kepala Sub Instalasi Home Care dan One Day Care di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Mungkin demikian perkenalan singkat dari CV beliau tentang keseharian beliau ya, dan juga riwayat pendidikan beliau. Untuk waktu dan tempat pemaparan untuk kunjungan virtual ini kami serahkan kepada Nurs Haja Fitriani Amin Escape Nurse MCAP. Mohon izin untuk saya men-share materi terlebih dahulu. Baik, kepada Nurs Fitri kami persilahkan dengan informasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas. Baik, iya. Yang terhormat Bapak WD1 Nurs Saiful, yang terhormat Bapak Kaprodi Nurs Sudirman, dan moderator kita Nurs Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Mega Reski, dalam hal ini Prodi Nurs. Ya, kami berbangga bisa ikut diajak berbagi tentang layanan yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Tentunya bagi saya pribadi atau bagi kami di rumah sakit ini adalah salah satu bentuk jualan kami, ya, jualan kami kepada teman-teman, adik-adik bahwa layanan ini ada di Rumah Sakit Wahidin. Layanan ini ada, dan tentu setelah pemaparan ini audiens atau teman-teman, adik-adik yang mendengar tentu akan bercerita kepada orang-orang banyak bahwa di Rumah Sakit Wahidin layanan ini ada. Silahkan diakses, kami pernah dengar dan kami pernah mendapatkan penjelasan mungkin dari saya, ya, ataupun dari orang lain. Jadi terima kasih atas kesempatan ini, karena tentu kami bisa punya kesempatan lagi untuk jualan. Iya, karena core bisnis Rumah Sakit Wahidin tentu adalah pelayanan, ya, pelayanan kepada pasien. Jadi layanan home care ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Wahidin, adalah bentuk kontinuitas pelayanan pasca rawat terhadap pasien-pasien yang telah kami rawat. Begitu kurang lebih teman-teman. Ya.
Jadi izinkan saya di awal ini memohon maaf sebenarnya. Saya punya banyak sekali kekurangan. Ternyata ya mungkin harapan teman-teman di Megareski bahwa kami akan karena saya baca di sini adalah kunjungan virtual, tentunya ya yang terbayang di kepala saya dan mungkin di kepala teman-teman sekalian, adik-adik dan Bapak Ibu manajemen, bahwa kita akan melihat berkunjung secara virtual, melihat layanan, tetapi saya sendiri punya kekurangan untuk membuatkan videonya sehingga tidak terlihat secara visual ya. Padahal sebenarnya ini adalah menarik untuk ketika kami ambilkan gambarnya dan sampaikan layanannya. Tetapi saya rasa tanpa mengurangi apa yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan beberapa slide yang diwakilkan nanti oleh pemaparan kami ini bisa membantu adik-adik dan teman-teman sekalian melihat bagaimana layanan home care yang ada di Rumah Sakit Wahidin ya. Semoga ini tercapai dari slide-slide yang kami paparkan sebentar. Iya, saya kira itu untuk pembukaannya. Baik, Nurse Sinta, silahkan. Iya, adik-adik sekalian dan teman-teman, para calon perawat, saya kira saya bangga karena ada universitas yang mengambil ciri home care ini sebagai ciri layanan ciri dari Prodi Nurse yang ada di Megareski. Artinya bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa Prodi Nurse di Megareski ini sudah melihat proyeksi ke depan, proyeksi bahwa orang sakit itu tidak berhenti perawatannya di rumah sakit, sehingga akan ada kontinuitas pelayanan dan perawat-perawat tidak hanya bekerja di tatanan pelayanan pemberian kesehatan di rumah sakit, tetapi tentu juga mereka bisa ada di komunitas. Sehingga layanan home care ini paling banyak adalah pemberian pelayanan yang ada di komunitas. Dan teman-teman tentu ketika selesai menempuh program pendidikan, tentu tidak berputus asa ketika harapan untuk bekerja di Fasiankes mungkin belum bisa ya, tetapi bisa berpikir mandiri untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru di komunitas. Ya, bisa mandiri, bisa kolaborasi. Tentu dari materi-materi sebelumnya serta kurikulum pendidikan yang sudah didapatkan mungkin di bangku kuliah, bahwa layanan home care ini sudah didapatkan sudah diberikan pembekalan yang jauh lebih dan cukup untuk teman-teman sekalian persiapan selesai dan bisa mandiri di komunitas. Ya. Paparan berikut yang akan kami sampaikan adalah kami akan memperkenalkan Rumah Sakit Wahidin ya. Mungkin teman-teman sudah pernah praktek ya di Rumah Sakit Wahidin. Ya, kami sedikit menyampaikan sekilas saja selayang pandang tentang Rumah Sakit Wahidin. Jadi Wahidin ini, Rumah Sakit Wahidin adalah rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi kita bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Kesehatan dan ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau Rumah Sakit Kementerian Kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu, ada Rumah Sakit Wahidin, ada Rumah Sakit Tajudin Halid, dan beberapa rumah sakit serta balai-balai kesehatan yang sudah berubah nama menjadi rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Paru ya, yang ada di Kota Makassar. Jadi Rumah Sakit Wahidin ini adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Ya, milik Kementerian Kesehatan yang pertanggungjawabannya kami langsung ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Iya, slide Nurse. Ya, silahkan Nurse Sinta. Ya, jadi teman-teman sekalian, adik-adik, bahwa Rumah Sakit Wahidin ini sebenarnya
punya sejarah panjang sehingga bisa berdiri sampai seperti sekarang ini. Jadi kita lihat Rumah Sakit Wahidin di tahun 47, ya mungkin dari kita atau orang tua kita baru lahir ya barangkali ya, didirikan dengan nama Rumah Sakit Umum Dadi. Ya, yang orang Makassar mungkin tahu bahwa Rumah Sakit Umum Dadi itu adalah dasar pendirian Rumah Sakit Wahidin. Ada 2 bangsal di sana yang dipinjam oleh Kementerian Kesehatan untuk memulai operasional sebagai rumah sakit, yaitu bangsal bedah dan bangsal penyakit dalam. Kemudian pada tahun 1957 mulailah keluar SK dan ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B. Kemudian tahun 1994 menjadi rumah sakit vertikal ya, sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi karena sudah ada pendidikan kedokteran, sudah ada pendidikan profesi lainnya, maka Rumah Sakit Wahidin juga ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan ya, rumah sakit pendidikan kelas A. Tahun 95 ditetapkan menjadi rumah sakit unit swadana. Jadi dia bisa menetapkan dan mengelola keuangannya serta ya perbendaharaannya sendiri. Kemudian di tahun 2001 sampai 2005 Rumah Sakit Wahidin ini berubah status menjadi Rumah Sakit Jawatan atau Perjan. Kemudian di 2006 berubah menjadi UPT, Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan BLU. Jadi ini kalau dibilang BLU artinya organisasi tersebut dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa harus disetorkan sepenuhnya kepada kementerian atau Departemen Kesehatan, juga diberikan kewenangan untuk mengelola layanan dan keuangan organisasi. Iya, saya kira itu untuk sejarah nurse. Silahkan. Iya. Rumah Sakit Wahidin Rumah Sakit Wahidin ini punya tujuan strategis. Jadi rencana strategis di 2024 ini kami harus sama-sama mewujudkan bahwa rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan terkemuka di Asia Tenggara. Ya, jadi tahun per tahun kami coba merubah atau menetapkan tujuan strategis yang dari tahun ke tahun berubah skalanya, skopnya dari regional, kemudian menjadi nasional, kemudian menjadi internasional. Jadi di 2024 Wahidin sebenarnya punya cita-cita menjadi rumah sakit terkemuka di Asia Tenggara. Kenapa di Asia Tenggara? Karena kita melihat bahwa banyak sekali pasien-pasien kita yang berobat keluar ya, berobat keluar ya tentu kita sudah dengar bahwa banyak yang menyeberang ke Singapura, banyak yang berobat ke Malaysia, banyak yang ke Thailand ya. Tentu Rumah Sakit Wahidin juga tidak mau kalah dan tetap mempersiapkan diri serta SDM-nya untuk menjadi layanan juga yang bisa menjadi rujukan terkemuka di Asia Tenggara, dan kami yakin perlahan kami bisa mencapai itu di tahun 2024. Iya. Kemudian adapun visi dari Rumah Sakit Wahidin ini adalah menyelenggarakan pelayanan, ya, pemberian pelayanan, pemberian pendidikan, serta penelitian bidang kesehatan secara berkualitas yang terintegrasi, holistik, dan profesional. Jadi teman-teman sekalian, tentu core bisnis kita Rumah Sakit Wahidin adalah pemberian pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman yang tahu bahwa disinilah, di rumah sakit inilah pemberian pelayanan kesehatan, kita akan bertemu dengan orang yang sakit yang akan diberi pelayanan kesehatan. Kemudian di rumah sakit ini juga
adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau ke Rumah Sakit Wahidin tentu kita akan melihat banyak peserta didik dari profesi apapun yang dapat diberikan, yang dapat kita temukan, dan ada layanannya di rumah sakit ini. Juga Rumah Sakit Wahidin adalah rumah sakit yang memberikan melayani penelitian atau menyelenggarakan penelitian untuk sektor bidang kesehatan. Jadi secara reguler tentu pengambilan sampel atau pelaksanaan penelitian juga ada di rumah sakit ini. Misi yang kedua adalah mengembangkan SDM rumah sakit yang berkompeten dan berkinerja. Iya, jadi teman-teman, untuk keperawatan mungkin ya, atau di Rumah Sakit Wahidin semua, bahwa di organisasi kita ini bahwa setiap staf profesi apapun, bahwa dalam 1 tahun dia harus mendapatkan setidaknya 5 kali program pendidikan dan pelatihan, atau dia harus mengumpulkan kredit poin pengembangan profesi. Jadi tidak ada satu SDM pun atau tidak ada satu profesi pun di Rumah Sakit Wahidin ini yang tidak dikembangkan sesuai dengan profesinya, ya, sehingga dia dapat dijamin kompetensi dan kinerjanya dalam bekerja sesuai dengan profesi. Kemudian misi yang ketiga, menumbuh-kembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif. Iya, jadi apapun itu di organisasi itu harus dapat dikembangkan dengan baik serta dicegah adanya penyalahgunaan atau hal-hal yang menghambat organisasi. Kemudian fungsi keempat, Izin Nurse Fitri. Mohon maaf Nurse, audio tak termaki. Ya, terima kasih Nurse Sinta. Ya, mengampu rumah sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur. Rumah Sakit Wahidin ini adalah rumah sakit yang juga punya jejaring, ya. Juga mengampu rumah sakit yang ada di wilayah Indonesia Timur. Jadi Rumah Sakit Wahidin secara reguler mengirimkan profesi atau tenaga atau staf ke rumah sakit yang diampu, yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Ya, lanjut Nurse. Iya. Visi setiap periode ini kita kembangkan mengikuti tren atau amanat Kementerian Kesehatan. Jadi di 2006 atau di 2010 visinya rumah sakit itu adalah menjadi Center of Excellence dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian. Di 2011 bukan lagi center yang dikembangkan, tetapi rumah sakit harus menjadi layanan yang standarnya sama dengan rumah sakit yang ada di seluruh dunia atau berstandar internasional. Di 2015, visinya menjadi Academic Health Center terkemuka di Indonesia. Jadi Wahidin ini mencoba menjadi pusat pendidikan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi ya kita lihat sudah banyak peserta didik asing yang masuk, ya. Harapannya bahwa pemberian pelayanan yang ada di Rumah Sakit Wahidin tidak beda dengan yang ada di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Kemudian visi di 2020 mengikuti visi rencana strategis Kementerian Kesehatan, yaitu mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri yang berkeadilan. Ya. Next. Ya, kurang lebih seperti ini struktur organisasi yang ada di Rumah Sakit Wahidin, Nurse, karena Rumah Sakit Wahidin adalah rumah sakit yang populasinya alhamdulillah sangat besar, jadi pun kita juga di organisasi kelihatan sangat besar. Ya,
direktur utama dibawahi 4 direktur teknis, direktur pelayanan medik, SDM sumber daya manusia, direktur keuangan dan barang milik negara, direktur perencanaan operasional dan umum, serta dibantu atau diperkuat dengan adanya komite-komite yang ada di leher direktur utama. Di antara lain adalah ada komite etik dan hukum, ada komite pengendali dan pengawasan infeksi, kemudian ada komite mutu dan keselamatan pasien, ada komite medik, ada komite keperawatan sendiri, ada komite tenaga kesehatan lainnya, serta komite koordinasi pendidikan. Oleh karenanya Rumah Sakit Wahidin sebagai rumah sakit pendidikan harus menjamin pelayanan itu sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Ya, jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Wahidin adalah jenis pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan non-medik. Untuk home care sendiri, home care ini berada di jenis pelayanan medik, ya, pemberian pelayanan medik. Ya, lanjut Nars. Iya. Kemudian untuk Rumah Sakit Wahidin yang jumlah tempat tidurnya saat ini adalah kurang lebih 900 bahkan mencapai 1000 tempat tidur, punya center layanan unggulan. Kenapa ditetapkan sebagai layanan unggulan? Karena center kami yang ada 7 ini adalah center-center yang menjadi rujukan di Indonesia Timur. Jadi kami bisa tetapkan sebagai Center of Excellence karena di 7 center ini kami masih menerima rujukan dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dari luar karena keunggulan dari tenaga serta peralatan yang Rumah Sakit Wahidin miliki. Ya. Jadi center pertama itu adalah yang bisa dijual oleh Rumah Sakit Wahidin adalah cardiac center atau layanan pusat jantung. Kemudian center kedua adalah infection center, ya, pusat pelayanan infeksi. Yang teman-teman tahu mungkin pada saat ini sampai hari ini pun pandemi COVID juga belum dicabut sehingga center infeksi ini masih dihuni oleh saudara-saudara kita yang masih terinfeksi COVID. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, COVID masih ada ya. Masih ada, jadi masih ada pasien yang kami rawat. Jadi mungkin pesan kesehatannya masker tetap masih digunakan, jaga jarak juga tetap ya, karena masih COVID masih ada di sekeliling kita. Ya, center ketiga adalah private care center. Private ini sesuai namanya bahwa pelayanan center privat ini adalah buat customer atau pasien-pasien yang membutuhkan privasi, baik untuk kunjungan rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian center keempat adalah center intensif. Jadi ICU, ya, intensive care center ini ICU dan HCU yang masih bisa diandalkan di Rumah Sakit Wahidin. Mother and Child Center adalah center ibu dan anak yang menjadi pusat pelayanan ibu dan anak. Kemudian center keenam adalah gastroenterohepatologi center, jadi pusat gaster, hepar, dan gastroenterohepatologi. Ya, jadi gaster dan hepar center. Kemudian center yang ketujuh adalah brain center, pusat otak. Ya, jadi brain center ini, center yang terakhir ini adalah pusat pelayanan otak yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Ya, untuk layanan home care ini yang paling banyak menerima permintaan layanan home care ini adalah kira-kira dari data yang kami punya bahwa pengguna layanan home care ini paling banyak adalah dari private care, kemudian dari gastro center dan brain center. Jadi mereka-mereka inilah adalah pengguna layanan-layanan
layanan home care yang selama ini menggunakan jasa atau fasilitas layanan home care yang ada di rumah sakit. Ya, lanjut nurse. Ya, mari kita mungkin ke depan, mari kita mulai mengenal bagaimana layanan home care yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Ya, jadi secara struktur home care ini berada di instalasi. Instalasinya namanya instalasi rawat jalan. Ya, di instalasi rawat jalan home care ini berada. Namanya nomenklaturnya adalah home care dan one day care. Jadi pasien-pasien yang pasca rawat, yang selesai kami dirawat di ruang perawatan, kemudian butuh pelayanan lanjut, itu dapat mengakses atau dapat meminta layanan home care untuk dilanjutkan di rumah. Ya, jadi ya, organisasi ini, layanan home care ini berada di layanan instalasi rawat jalan. Kemudian secara struktur kepala instalasi, kemudian kepala pelayanan kesehatan. Nah, di bawah kepala pelayanan kesehatan ini untuk layanan home care ditunjuklah manajer kasus. Manajer kasus, kemudian ada tim fisioterapi atau penunjang lainnya, gizi, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian di layanan home care ini ada profesi pemberi asuhan, ada dokter, ada dietitian, ada perawat, ada terapis, dan teman-teman atau profesi lain yang ikut mendukung layanan home care. Ya, kemudian untuk struktur ini dibentuklah tim-tim ya. Jadi di home care itu ada tim pemberi layanan atau pemberi asuhan. Ada tim pemberi perawatan medikal bedah, ada tim perawatan anak, ada tim perawatan kebidanan, ada tim perawatan kesehatan jiwa. Jadi ini yang sementara ada di Rumah Sakit Wahidin, ada 4 tim. Tentu 4 tim ini adalah 4 tim yang secara spesialistik bekerja di bidang masing-masing. Jadi di tim perawatan medikal bedah adalah teman-teman perawat, ya, karena secara umum yang memberikan pelayanan adalah dan memberikan asuhan adalah teman-teman perawat ya. Tentu bekerja tim dengan dokter, dietitian, terapis, serta teman-teman profesi lain. Jadi tim perawatan medikal bedah adalah teman-teman yang bekerja secara spesialistik di lingkup layanan perawatan medikal bedah, baik itu penyakit dalam, saraf ya, yang ada di lingkup medikal bedah ini adalah tim-tim perawat yang ada di medikal bedah. Kemudian di tim perawatan anak adalah teman-teman perawat ya, teman-teman perawat yang bekerja di spesialistik perawatan anak, baik di bangsal anak, di PICU, NICU ya, di IGD anak. Ini adalah ada tim home care yang bekerja pada tim perawatan anak. Begitupun di tim perawatan kebidanan. Jadi di timnya ini ada berisi perawat IGD kebidanan, ada perawat bangsal kebidanan, ada perawat ya, ada perawat di intensif kebidanan. Jadi tim yang dibentuk adalah tim yang sesuai spesialistik profesi masing-masing. Kemudian dari tim ini untuk nanti bekerja dalam satu kasus atau melayani atau memberikan asuhan, maka ditunjuklah untuk setiap kasus ditunjuklah siapa perawat primernya dan siapa perawat asosiatnya. Jadi permintaan kasus itu masuk ke manajer kasus, kemudian ditelaah, kemudian bersama tim sesuai dengan kasus tersebut menetapkan siapa perawat primer dan siapa saja perawat asosiat yang akan bekerja nanti dalam kasus tersebut. Ya, lanjut Narsinta. Ya, jadi ya
layanan apa yang bisa diminta atau apa yang bisa diakses untuk masuk ke home care ini adalah pelayanan kesehatan berupa pengkajian kesehatan. Jadi sebenarnya kenapa home care ini muncul? Sebenarnya ini adalah amanah dalam standar akreditasi yang diamanahkan oleh rumah sakit, bahwa rumah sakit harus menjamin kontinuitas pemberian pelayanan kepada pasien. Jadi sebenarnya rumah sakit ikut bertanggung jawab sampai dengan pasien itu tiba di rumahnya. Jadi begitu kita bayangkan seberapa jauh rumah sakit itu atau staf yang ada di rumah sakit menjamin kepulangan pasien, sehingga layanan ini harus dibentuk ya untuk di Rumah Sakit Wahidin ini mulai berdiri di tahun 2013, bahwa rumah sakit ikut menjamin kontinuitas atau kelanjutan perawatan pasien sampai di rumah. Jadi sebenarnya salah ketika ada pasien dipulangkan tanpa melihat kriteria-kriteria kepulangan atau melepas begitu saja ya, tanpa menjamin bahwa ketika pasien ini keluar, pasien dapat keluar dengan mandiri ya, dengan berdaya ya, begitu. Sehingga untuk layanan home care ini ada salah satunya itu adalah untuk menjamin bahwa tidak selalu pasien itu harus tidur berlama-lama di rumah sakit. Ya, ketika ditetapkan bahwa oleh pemberi pelayanan, pemberi asuhan pelayanan baik dokter, perawat atau terapis, bahwa pasien ini sudah mandiri dan tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit, maka akan dipulangkan dan didampingi oleh tim dari home care rumah sakit. Seperti itu Nurse Sinta ya, teman-teman. Jadi gambaran pemberian pelayanan kesehatan atau pemberian layanan home care oleh Rumah Sakit Wahidin itu ditetapkan oleh tim. Ketika tim mengatakan bahwa pasien ini sebenarnya sudah bisa pulang, sudah mandiri, sudah bisa mengenal penyakitnya, sudah bisa mengatasi sendiri tanpa harus tidur berlama-lama di rumah sakit ya, maka tim menetapkan untuk kepulangan dan pendampingan selanjutnya diambil alih oleh home care rumah sakit. Seperti itu. Jadi sambil persiapan pasien pulang, mulailah tim home care untuk mempersiapkan layanan-layanan yang akan dilanjutkan di rumah. Nah, itu pun sesuai dengan setelah dilakukan assessment apakah pasien ini bisa kita dampingi di rumah atau tidak. Jadi apa saja yang bisa diberikan oleh layanan home care adalah antara lain pengkajian kesehatan berupa kondisi umum, ya. Kemudian pengukuran tekanan darah yang bisa dilakukan di rumah, pengukuran suhu tubuh, pengukuran nafas, nadi, serta pemeriksaan fisik, ya. Kemudian perawatan luka yang bisa dilakukan di rumah, yang dilanjutkan di rumah tanpa pasien harus berlama-lama tidur di rumah sakit ya. Kemudian pasien-pasien post operasi bedah yang dibuatkan kolostomi. Ya, sebenarnya setelah pasien mandiri tentu kita tidak menunggu pasien bisa lama tidur di rumah sakit, tentu untuk memandirikan pasien, memberikan informasi dan edukasi untuk kolostominya tentu bisa dilanjutkan di pemberian pelayanan di rumah, di home care ya. Atau pasien-pasien dengan penggunaan alat atau selang tubuh seperti IV kateter ya, infus, dan pasien meminta untuk dirawat di rumah. Nah, ini layanan yang bisa diberikan di home care. Jadi dia bisa dipasang atau dipasang di rumahnya IV kateternya, kemudian pun juga bisa dicabut sesuai dengan instruksi pemberi asuhan ya, seperti dokter. Ya, next. Ya. Kemudian pemasangan, penggantian, pencabutan selang lambung, selang kemih, ya NGT, polikateter sesuai dengan indikasi medik. Jadi home care juga
tim home care ini bekerja untuk memasang, mengganti atau mencabut selang-selang tubuh ya, yang tadi berupa NGT atau kateter urin sesuai dengan indikasi medik. Ya, jadi ini juga adalah layanan yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Pemeriksaan dokter. Ya, pemeriksaan dokter ketika customer butuh untuk diperiksa di rumah, kemudian meminta layanan home care untuk mendatangkan dokter, ya kami tentu akan mencarikan dokter sesuai dengan kebutuhan pasien. Juga pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium kalau pasien atau customer butuh untuk diperiksa darahnya, diambil di rumah kemudian diperiksa di Rumah Sakit Wahidin, layanan home care menyediakan jasa itu ya. Jadi tim datang ke rumah pasien, mengambil sampel darah, kemudian membawa ke laboratorium, kemudian ditunggu hasilnya, kemudian disampaikan ke pasiennya setelah hasil keluar. Ya, itu layanan, salah satu layanan yang ditawarkan oleh layanan home care Rumah Sakit Wahidin. Kemudian perawatan nifas dan bayi baru lahir, ini juga yang ada beberapa permintaan-permintaannya. Jadi sekarang ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang belum mandiri pada fase nifas ya, belum mandiri dalam merawat diri dan merawat bayinya, itu sebenarnya juga kami bisa memberikan pendampingan dan edukasi dari tim home care untuk pendampingan ibu nifas serta bayi baru lahir. Ya, dan ini beberapa kali ada permintaan untuk kasus ini. Konsultasi dan penata laksanaan gizi dan diet ya. Ya, ini juga banyak ya, minta konsul untuk diaturkan menu atau dihitungkan kalori. Jadi pasien-pasien yang diet ya. Jadi pasien-pasien yang tata laksana gizi yang perlu dirawat dan tidak perlu dirawat lama di rumah sakit, ini dapat dilanjutkan konsultasinya serta tata laksananya di rumah. Ya. Ya, tentu ini melibatkan teman-teman dari dietitian serta konsulen-konsulen gizi klinik ya. Kemudian layanan fisioterapi dan rehabilitasi. Ya, ini yang paling banyak bagi pasien-pasien stroke yang kami rawat di rumah ya. Tentu permintaan mereka untuk rehab dan terapi oleh terapis-terapis dari fisioterapi ini juga yang diberikan atau ditawarkan dari rumah sakit. Ya, itu nurse. Ya. Kemudian bagaimana syarat bisa masuk ke dalam layanan home care rumah sakit? Jadi syaratnya adalah yang pertama adalah pasien dari rawat jalan atau pasien rawat inap dari Rumah Sakit Wahidin yang memerlukan perawatan lanjut di rumah. Jadi pasca rawat di Rumah Sakit Wahidin, baik itu rawat jalan atau rawat inap, kalau dia butuh tadi seperti yang tadi kami paparkan layanan-layanan itu ya, butuh itu, mereka bisa mendaftarkan atau masuk ke dalam layanan home care untuk kami fasilitasi. Atau di sini juga dibilang pasien dari luar Rumah Sakit Wahidin yang butuh layanan tersebut. Jadi alhamdulillah karena Rumah Sakit Wahidin ini adalah rumah sakit sesuai dengan visi menjadi rumah sakit terkemuka atau rujukan di Indonesia Timur. Jadi kami juga home care lanjutan pasien-pasien yang pasca dirawat dari Jakarta misalnya ya, pasien-pasien yang pos dirawat dari Cipto, dari rumah sakit yang ada di Jawa, kemudian pulang kembali ke Makassar, kemudian butuh pendampingan home care, itu meskipun dia dirawat di rumah sakit lain, kami juga menerima layanan home care lanjutan dari perawatan di rumah sakit luar. Begitu. Kemudian syarat yang kedua adalah kondisi pasien memungkinkan untuk dirawat di rumah. Jadi syarat ini adalah syarat mutlak. Tidak ada pasien-pasien home care yang kami rawat ketika pasien tersebut tidak mungkin untuk dirawat di rumah. Seperti apa? Seperti kondisi akut misalnya atau kondisi darurat. Ketika kondisi tersebut itu masuk ke dalam kondisi darurat atau kondisi akut, maka pasien tidak dapat kami lakukan home care ya. Atau misalnya pasien nyeri, butuh observasi, kemudian dengan pemberian analgetik tidak
tidak dapat berubah skala nyerinya, maka tidak dapat dilanjutkan home care-nya. Kami rujuk untuk masuk ke dalam rumah sakit untuk diobservasi secara lanjut di gawat darurat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ada rujukan atau tanpa rujukan dari dokter bila pasien membutuhkan pelayanan home care. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah pasien-pasien yang dirawat misalnya ya, yang dirawat di VIP misalnya, dokter penanggung jawab sudah katakan bahwa misalnya dokter sudah sampaikan bahwa selesai masalah di kami ya, ada lagi permasalahan. Ini pasien boleh dipulangkan untuk masalah-masalah yang dapat dilakukan di rumah itu dapat dilanjutkan di home care rumah sakit. Jadi artinya dokter melakukan rujukan masuk ke dalam home care untuk dilanjutkan perawatan di rumahnya. Atau tanpa rujukan, misalnya pasien tetapkan boleh pulang tanpa harus masuk home care, tetapi di rumah pasien mengalami kondisi yang sama atau mengeluh penyakitnya kembali, merasakan yang sama, itu sebenarnya pasien dapat mengakses home care untuk dilakukan perawatan di rumah tanpa harus masuk ke rumah sakit manakala pasien tersebut berada tidak pada kondisi akut dan tidak pada kondisi darurat. Ya. Bagaimana syaratnya adalah melengkapi formulir permohonan dan persetujuan. Jadi di awal itu dia harus setuju dulu, ya, bermohon dan setuju untuk menjadi pasien home care. Jadi ada informed consent di awal bahwa pasien ini memang bermohon untuk masuk layanan home care dan setuju dengan syarat-syarat yang ada di home care. Ya, lanjut nurse. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi pada pasien pulang ya, pasien yang sudah ditetapkan oleh dokter penanggung jawabnya boleh pulang, atau pasien yang dirawat jalan dan butuh perawatan lanjut itu masuk ke dalam sistem rujukan home care ya. Rujukan home care rumah sakit. Jadi home care rumah sakit ini dia bisa masuk layanan home care rumah sakit, dia bisa kembali ke PPK tingkat bawah atau ke puskesmas di mana wilayahnya berada, atau dia bisa datangi dokter keluarga ya, atau dokter praktek. Ya. Jadi kalau dia masuk layanan home care, maka tentu case manager atau manajer kasus mulai menetapkan kasusnya ya, dan membentuk timnya untuk kasus tersebut. Disiapkanlah belangko rujukan untuk ke home care atau form persetujuan atau form informed consent masuk ke dalam layanan home care ya. Kemudian penanggung jawab layanan atau manajer kasus atau DPJP ini bersama dalam satu tim menetapkan atau mempelajari kasus yang diminta oleh pasien. Jadi berdasarkan kasusnya di assessment, kemudian dibentuk tim perawat pelaksana home care. Jadi yang banyak terbantu karena pasien-pasien home care yang ada di kami adalah pasien pasca rawat, sehingga tidak sulit sebenarnya kami melanjutkan karena semua pengkajian sudah lengkap saat di rumah sakit. Jadi yang diberikan oleh teman-teman yang kunjungan rumah adalah kelanjutan pemberian asuhan yang sebenarnya berpindah dari rumah sakit ke rumah pasien. Ya. Seperti itu kurang lebih ya adik-adik sekalian. Ya, lanjut nurse. Ya, ya seperti ini ya. Manajemen kasusnya ini ada pasien dan manajer kasusnya bisa perawat ya, dan paling yang saat ini juga ada di Wahidin adalah dipegang oleh perawat ya. Jadi kerja timnya bagaimana? Kerja timnya melibatkan semua sektor yang terkait. Jadi ada pemberi perawatan ya, yang kami sebut sebagai perawat primer dan
perawat asosiat. Kemudian kalau pasien butuh di terapi, maka dia bisa didatangkan terapi fisik atau terapis okupasi atau terapis bicara, tergantung bagaimana kasus pasien. Perawat juga yang didatangkan adalah perawat generalis atau spesialis sesuai dengan spesifikasi kasus yang ada pada pasien tersebut. Ya, keluarga dan teman juga dilibatkan dalam pemberian asuhan perawatan di rumah ya. Jadi kalau itu dianggap sebagai support system pada hasil pengkajian, maka sedapat mungkin manajer kasus itu melibatkan keluarga atau teman dalam asuhan perawatan di rumah ya. Juga ketika misalnya dibutuhkan psikolog atau terapi psikis bagi pasien tersebut, maka pun kami akan mengajak psikolog untuk bergabung pada kasus yang kami kelola. Ya, terapi komplementer ya ini sudah mulai kami padukan ya, terapi komplementer ketika pasien minta untuk dimasukkan juga ke dalam asuhan, tetapi tidak bertentangan atau tidak kontradiksi dengan pemberian asuhan, ya ini juga dikolaborasikan. Ya, tenaga medis spesialis juga masuk ke dalam tim perawatan pemberian pasien home care, serta rohaniwan ya, rohaniwan serta sanitarian ya. Jadi sampai pun limbah atau sampah pasien yang ketika kita menghasilkan limbah medik ya di rumah pasien pun juga sanitarian ikut kita libatkan untuk pengelolaan sampah dan limbah-limbah yang ada di rumah pasien. Rohaniwan pun begitu, ketika mereka butuh untuk didoakan, ya kami akan menghubungi tim rohaniwan untuk bisa ikut membantu memberikan motivasi spiritual atau doa paling tidak ya ketika diminta oleh pasien. Ya. Lanjut Nursinta. Ya. Jadi proses pemberian home care itu ketika ya ada proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ya. Jadi sudah tergambar mungkin dari beberapa slide yang tadi kami sampaikan bahwa ketika ada permintaan sesuai dengan kriteria yang tadi kami sampaikan, maka kita akan membentuk tim ya, membentuk tim yang terkait. Kemudian melakukan asesmen awal ya, asesmen awal. Asesmen awal tidak begitu sulit manakala pasien tersebut adalah pasien pasca rawat di rumah sakit kami. Artinya ya tadi yang saya sampaikan bahwa data sudah terkumpul, masalah sudah diketahui, tinggal bagaimana melanjutkan perawatan atau pelayanan kesehatan yang ada di rumah. Jadi tahap persiapannya adalah identitas pasien ya. Pastikan identitas pasien bahwa pasien yang dirawat ini adalah pasien yang pernah dirawat sebelumnya di rumah sakit ataupun belum pernah. Kemudian kami meminta untuk dibuatkan denah ataupun tempat tinggal pasien. Zaman sekarang sudah canggih ya, tinggal bilang sama pasiennya atau keluarganya, tolong Sherlock ya. Dulu itu belum ada, di zaman belum ada gadget, belum ada smartphone ya. Teman-teman ya kesulitan manualnya karena harus mencari ya. Tapi sekarang karena modernisasi tentu layanan ini lebih gampang lagi karena tinggal bilang, Bu, Pak, tolong di Sherlock ya rumah pasiennya. Nah, tentu ini lebih mudah bagi tim yang terjun ke rumah. Kemudian lengkapi kartu identitas unit tempat kerja. Jadi teman-teman yang bekerja yang turun itu pun harus ya berpakaian sopan, menggunakan identitas, punya atribut ya. Membawa perlengkapan pasien untuk ditempatkan di rumah. Ya, tentu sesuai dengan kasusnya. Jadi persiapan perlengkapan yang akan dibawa tentu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kasus yang pasien alami.
Kemudian siapkan file asuhan keperawatan. Ya, ini yang dimaksud adalah status pasien. Jadi status pasien adalah ada status pasien dirawat berbeda dengan status pasien dirawat di rumah. Status pasien yang dirawat di rumah sakit ya tidak boleh dibawa keluar rumah sakit, sehingga status pasien dirawat di rumah pun juga ada. Dan ini dilanjutkan oleh pemberi asuhan ya, baik itu dietitian, baik itu perawat atau dokter yang kunjungan ke rumah harus mencatatkan intervensi atau instruksi yang mereka sampaikan atau instruksi yang akan dikerjakan serta seluruh tindakan-tindakan yang mereka lakukan kepada pasien. Ya. Kemudian persiapan yang lain sebelum ke pasien adalah alat bantu atau media untuk pendidikan. Jadi kalau pasien perlu edukasi, ya contohnya seperti pasien DM atau pasien tata laksana gizi, ya perlu disiapkan flip chart atau media-media edukasi untuk mengajarkan kepada pasien untuk mendukung nanti proses perawatannya ya. Jadi kadang kita siapkan flip chart, kadang kita karena sekarang pun juga adalah sangat modern sehingga kita bisa downloadkan di smartphone pasien atau di gadget mereka materi-materi edukasi yang bisa mereka baca, yang bisa pasien dapatkan informasinya, ya sehingga untuk media-media yang besar saat ini tidak perlu kami bawa ke rumah pasien, ya sehingga sekarang lebih simpel lah ya, lebih ringan lah untuk merawat pasien. Selanjutnya, nurse. Ya, di fase pelaksanaan ya. Jadi setelah alat disiapkan tadi, setelah tim dibentuk, mulailah tim home care ini jalan ke rumah pasien ya. Tim home care Wahidin jalan ke rumah pasien. Ya, jadi tim home care ini dia bisa jalan sendiri atau jalan berdua atau bertiga tergantung dengan kesulitan-kesulitan pada saat pelayanan pasien. Ya, jadi saya gambarkan sedikit. Pemberian home care di Rumah Sakit Wahidin ini ada dua jenis ya. Ada yang on-site atau bedside, ada yang part-time ya. Jadi tergantung permintaan pasien. Untuk kasus-kasus yang paliatif atau kasus-kasus yang total care, biasanya keluarga meminta pendampingan pasien itu di 3 shift. Jadi sama seperti di rumah sakit, ada yang shift pagi, ada yang shift sore, ada yang shift malam. Jadi tergantung permintaan pasien, adakah petugas yang dia mau tetapkan ada berjaga di pagi hari, di sore hari, di malam hari, atau petugas hanya datang berkunjung manakala dibutuhkan untuk dibantu pasiennya. Ya, jadi ini di awal ya, di fase assessment ini sudah ditetapkan apakah dia bedside atau on call ceritanya ya. Ya. Untuk fase pelaksanaan sendiri ya seperti ini ya, kalau sudah ketemu pasiennya, perkenalkan diri, kemudian observasi lingkungan yang berkaitan dengan keamanan. Ya, jadi di awal ini dia sudah lihat tempat tidurnya, bagaimana jaraknya dengan toilet, bagaimana jaraknya dengan jendela, bagaimana jaraknya dengan pendingin ruangan. Ini semua harus menjadi observasi tim manakala turun ke rumah pasien ya, dan ikut mengedukasi bagaimana hidup sehat ya. Ya. Kemudian di awal dia mendata ya, melengkapi data pengkajian, data dasar pasien. Ya semua dikaji dulu di awal ya. Kemudian perawat primernya membuat rencana pelayanan. Jadi sama seperti di rumah sakit. Perawat primer itu bikin apa? Bikin rencana perawatan ya. Mau diapakan ini pasien ke depan, apa yang mau kita lakukan, kemudian apa yang akan kita evaluasi setelah pemberian asuhan ya. Kemudian dilakukanlah perawatan langsung kepada pasien atau asuhan yang akan diberikan. Kemudian diskusi kebutuhan rujukan, kolaborasi atau konsultasi kepada profesi lain atau pemberi asuhan yang lain. Diskusikan rencana kunjungan untuk selanjutnya dan aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, jadi kalau pada fase assessment dengan pasien perlu juga dilibatkan tim lain, misalnya ternyata pasien mengalami stroke, oh tidak hanya
tidak bisa hanya dilakukan oleh perawat, harus dibantu oleh terapis fisik ya. Tentu kita akan menghubungi fisioterapi ya, atau menghubungi dokter rehab medik dulu untuk ditetapkan perlukah pasien ini juga untuk diikutkan di fisioterapi di rumah. Kemudian perlukah juga gizi medik atau gizi klinik ikut mengaturkan menu atau kalori yang dibutuhkan oleh pasien. Dan sebenarnya pada pasien pasca rawat di rumah sakit ini kan sudah lengkap semua, jadi tinggal dilanjutkan di rumah. Yang sulit manakala ini pasien baru pertama kali masuk layanan, kita belum punya datanya, tentu kita akan mengkaji lebih banyak dan lebih luas lagi ya. Dan yang terakhir adalah dokumentasikan kegiatan baik berupa foto atau gambar serta dokumentasi tertulis di rekam medik pasien ya. Ya, lanjut nurse. Ya, apa yang dimonitoring dan apa yang dievaluasi antara lain adalah akurasi dan kelengkapan data pada pengkajian awal. Jadi tetap harus selalu melihat pengkajian awalnya. Adakah data tambahan yang belum terkaji pada pengkajian di awal tadi? Kesesuaian perencanaan. Apakah perencanaan yang ditetapkan dan ditetapkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan? Kemudian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan ini menjadi bahan evaluasi. Apakah penetapan tindakan tadi yang dipilih oleh perawat primer ya yang disusun itu sudah tepat memberikan atau mengatasi masalah pasien pada pemberian perawatan di rumah. Ya. Lanjut nurse. Ya. Kemudian ternyata untuk masuk ke dalam layanan home care itu tidak bisa serta-merta meminta ya, akan ada seleksi kasus, akan ada assessment yang dilakukan oleh tim ya. Jadi seleksi kasus yang butuh pelayanan kesehatan di rumah itu antara lain adalah ya, pada kasus resiko tinggi, bayi, balita, lansia, ibu maternal ini tidak menjadi fokus atau tidak dapat dilakukan perawatan di rumah. Jadi pada kasus-kasus resiko tinggi pada bayi, balita, lansia atau ibu pasca ibu maternal ya pasca melahirkan atau masuk dalam fase kehamilan ini biasanya tidak kita anjurkan untuk dan kami akan tolak untuk masuk ke dalam layanan home care ya yang punya resiko tinggi. Pasien-pasien yang ada cedera pada tulang belakang atau cedera kepala, kemudian multiple fracture tentu tidak bisa masuk ke dalam layanan home care ya. Ini sangat beresiko terjadinya gagal nafas atau pada pasien sehingga tidak dapat dilakukan di rumah ya. Jadi pasien ini tidak bisa. Kemudian pasien koma itu juga bukan pasien-pasien yang dirawat home care ya. Pasien DM akut ya, gagal jantung akut, asma berat ya, ini juga tidak bisa masuk ke dalam layanan home care. Ya. Kemudian pasien dengan amputasi serta luka yang kronis. Ya. Pasien yang amputasi dengan luka kronis yang masih dalam fase pengawasan dari PPA ini juga belum bisa masuk ke dalam layanan home care. Pasien dengan ketergantungan obat yang butuh evaluasi serta follow up juga tidak bisa ya. Ya. Kemudian disfungsi kandung kemih serta gangguan neurologis berat ya. Kemudian pasien yang menerima rehabilitasi ya, ini pun juga bisa manakala ketika direhabilitasi di rumah alat yang dibutuhkan adalah alat-alat yang bisa dibawa ke rumah. Ketika rehabilitasinya butuh mesin besar yang tidak dapat dipindahkan ke rumah, maka layanan home care itu tidak dapat dipindahkan ke rumah. Ya. Pasien yang mendapat terapi atau nutrisi melalui infus atau parenteral yang butuh dihitung kalorinya ya. Misalnya pasien pemasangan CPC ya yang ada di ICU itu tidak bisa dilakukan di rumah. Yang dihitung terapi nutrisinya melalui infusan ya.
masalah ibu postpartum atau masalah reproduksi yang harus dipantau ketat. CVA, kemudian pasien psikiatri akut ya, yang amuk gelisah itu juga tidak dapat dilakukan di rumah, serta adanya unsur-unsur lain yang ikut dalam mengganggu kesehatan pasien, misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ada masalah ini, layanan home care juga biasanya tidak bisa mengambil atau tidak bisa gabung dalam pemberian asuhan di rumah. Ya, lanjut Nars. Ya. Jadi seiring pelayanan ya, kapan home care dihentikan ya? Jadi pemberian asuhan akan tetap dilanjutkan sampai dengan hal tersebut ini di bawah ini terjadi. Misalnya adalah tujuan sudah kita capai ya, pasien sembuh, pasien mandiri ya, maka home care itu dihentikan. Atau kondisi pasien sudah mulai stabil ya, yang tadinya misalnya demam tinggi ya, kemudian butuh pemantauan, kemudian dapat diterapi di rumah, terapi cairan, kemudian terapi pengobatan, kemudian didapatkan pasien sudah baik kembali ya, maka home sudah bisa dihentikan. Atau program rehabilitasi atau fisioterapi yang sudah tercapai maksimal. Jadi misalnya fisioterapi di rumah atau di rehabnya sudah tercapai, maka home care dihentikan. Atau keluarga sudah mampu melakukan perawatan pasien. Jadi sebenarnya pada saat pasien meminta untuk masuk ke dalam layanan home care, itu tim home care sebenarnya mencari siapa support system atau siapa yang mendampingi pasien di rumah. Itu lebih penting sebenarnya mengedukasi keluarga yang mendampingi pasien. Jadi kalau keluarga misalnya ya, contoh kasus pasien-pasien paliatif yang kami rawat ya, kami rawat home care. Kemudian kebutuhannya sebenarnya hanya butuh untuk meminta perawat datang untuk memandikan setiap pagi. Ya, jadi tim home care datang di setiap pagi untuk memandikan atau mengganti popok pasien, memberikan obat, memberi makan, lalu manakala dalam fase perjalanan tentu teman-teman yang memberikan asuhan di rumah ikut melibatkan keluarga pasien yang ada di rumah untuk dimandirikan keluarganya supaya bisa meneruskan asuhan ini. Jadi terus-menerus dapat bergantung pada petugas home care ya. Jadi manakala keluarga sudah bisa mampu untuk memandikan, ikut menggantikan baju, kemudian memberikan obat, ataupun sampai dengan sonde, misalnya pemberian nutrisi ya, dan itu bisa dilakukan keluarga dan dievaluasi, dimandirikan, dan tim sudah tetapkan bahwa oh iya keluarga pasien atau pasien sendiri sudah mandiri melakukannya tanpa bantuan, ini sudah bisa dihentikan home care-nya ya. Atau pasien misalnya kondisi memburuk dan tiba-tiba harus dirujuk, maka home care dihentikan. Atau pasien menolak lanjutan perawatan, atau pasien akhirnya meninggal ya, maka home care dihentikan. Ya. Lanjut nurse. Ya. Pembiayaan home care. Sayangnya ya, semua yang kita dengar tadi ini adalah ya karena kita di Indonesia ini dijamin atau dipaksa masuk untuk setiap orang yang hidup punya asuransi ya, BPJS, sehingga setiap orang sebenarnya dijamin kesehatannya manakala dia dirawat di rumah sakit. Yang menjadi masalah adalah home care ini berbayar ya, tidak ikut masuk ke dalam jaminan pembiayaan JKN, sehingga pasien-pasien yang ditetapkan untuk masuk ke dalam layanan home care pasca rawat, setelah selesai pembiayaannya di rumah sakit, maka dia akan memulai untuk membayar
membayar sendiri atau iur biaya ya. Jadi home care yang dia minta ini adalah dibayar ya. Jadi teman-teman home care yang turun atau yang dibentuk dalam tim itu harus mencatat dan menghitung pemberian jasa yang nanti akan ditagihkan oleh pasien. Sehingga apa teman-teman? Kenapa home care ini menjadi kalau kita bilang sedikit peminatnya karena kemampuan pasien untuk membayar jasa pelayanan. Iya. Apa saja yang dibayar? Yang pertama adalah biaya administrasi. Jadi di awal ketika keluarga meminta untuk masuk ke dalam layanan home care pada fase pemberian inform consent atau pengisian formulir pendaftaran itu kita sudah sampaikan administrasinya seperti ini, jasa-jasa pelayanan yang dibayar seperti ini, tarifnya seperti ini. Nah, silahkan dibaca. Jika dianggap mampu dan setuju, maka silahkan ditandatangani inform consent-nya. Nah, jika tidak, ya tidak masalah karena tentu kemampuan pasien berbeda-beda dalam pembiayaannya, ada yang mampu, ada yang tidak. Sehingga yang menggunakan jasa home care ini tentu adalah pasien-pasien yang memiliki kemampuan finansial yang lebih, yang bisa melanjutkan perawatannya di rumah ya. Ya. Karena mereka harus membayar biaya administrasi. Yang kedua, membayar jasa profesi nakes yang datang. Ya, jadi di Rumah Sakit Wahidin itu profesi itu jasanya berbeda, beda tarifnya perawat, beda tarifnya dokter, dokter pun ini beda tarif antara dokter umum dan dokter spesialis, ya, beda tarifnya fisioterapis, beda tarifnya dietitian, beda tarifnya dokter gizi, ya, okupasi terapi dan lain-lain. Ya, ini dibayar semua. Nah, yang ketiga adalah imbalan atau jasa pemakaian sarana kesehatan. Ya, kalau misalnya pasien tidak punya tempat tidur yang bisa disetel naik turun, yang diremot, mereka bisa menggunakan jasa atau mereka bisa sewa di rumah sakit, ya. Dan ini ada tarifnya. Tidak punya tiang infus, mau sewa tiang infus, silahkan, tapi berbayar. Ya, tidak punya kursi roda, ya silahkan pakai punya rumah sakit. Tidak punya oksigen portable, silahkan disewa di rumah sakit. Ya, begitu teman-teman. Kemudian yang dibayar kemudian adalah biaya transportasi untuk kunjungan pasien. Nah, jadi transport petugas pun itu harus dibayar oleh pasien ketika kunjungan. Jadi perawat itu dapat jasa transportasi atau dokter yang kunjungan juga dapat jasa transportasi ya. Tarif transportasi ini mengacu berdasarkan zona. Ya, sudah ada tarif yang ditetapkan per zona oleh rumah sakit. Ya. Lanjut, Nurse. Oh iya, ini yang saya mau tunjukkan tren kunjungan ya 4 tahun ya. Kasusnya sedikit ya teman-teman, adik-adik bisa lihat sedikit banget ini kasus. Cuman ada 18 di 1 tahun ya, bahkan ada 15. Ini ada. Ini di tahun 2019, di tahun 2021 dan di tahun 2021. Ya, ini 4 tahun yang kami potret. Banyaknya pasien yang bergabung di Rumah Sakit Wahidin. Ya, kita lihat di tahun 2021 ya dan di tahun 2020 angkanya lumayan tinggi. Nih, berbeda dengan 2 tahun sebelumnya ya. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana pandemi COVID sangat tinggi ya, sehingga pasien-pasien itu tidak mau untuk datang ke rumah sakit dan mereka banyak yang menggunakan jasa home care. Jadi di tahun 2021 itu bahkan ada 72 pasien yang kami rawat. Ya, iya, trennya begitu. Ya, ini yang tadi. Lanjut, Nurse. Ya, dilanjut saja. Ya. Ya, ini tim yang kunjungan ya. Tim yang kunjungan kurang lebih seperti ini gambarannya mungkin ya. Iya. Iya.
ini kit standar ya, kit standar yang dibawa pasien, dibawa petugas manakala sebelum kunjungan ke rumah sakit ya. Alat pengukur vital sign, kemudian set-set standar ya, persiapan pemberian medikasi sesuai dengan indikasi-indikasi yang sesuai dengan kasus pasien ya. Iya. Lanjut terus. Iya. Saya kira itu mungkin sedikit selayang pandang atau sedikit gambaran ya, gambaran pemberian asuhan layanan home care yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Ya, tentu pemaparan yang bisa dilihat di slide ini tentu kita akan sama-sama bernalar ya, karena tadi saya sudah bilang bahwa saya punya kelemahan, tadi saya tidak buatkan video sehingga kita meraba-raba, tidak tergambar secara tidak tergambar secara visual ya apa yang nampak. Ya, saya kira tapi tanpa mengurangi ya apa yang saya sampaikan pada slide tadi, silahkan teman-teman bertanya mungkin ya, kalau ada yang kurang jelas nanti akan kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami pahami. Ya, saya kira itu Nursinta, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurse Fitri untuk pemaparannya. Saya kira ini dari pemaparan yang beliau sampaikan ini adalah ilmu semua teman-teman sekalian. Secara teknis kita tadi ada gambaran profilnya seperti apa, strukturnya bagaimana, siapa-siapa orang di dalamnya, terus alurnya, siapa yang berhak, siapa yang bisa mendapatkan layanannya, sampai dengan pembiayaan dan teknis-teknis saya kira cukup gamblang dan lengkap tergambar dari slide-slide beliau. Meskipun beliau mengatakan bahwa ini ada kekurangan untuk tidak memvisualisasikan dengan video, tapi saya kira sudah cukup memberikan gambaran secara utuh seperti apa pelayanan home care yang baik, dan memang kelihatannya sudah sangat dikaji dan direncanakan bahwa siapa-siapa sebenarnya sasaran daripada home care kita. Dan juga yang saya lihat bahwa itu sudah mengcover dari semua sistem, mulai dari KMB, anak, dan lain sebagainya, semua sudah di-cover. Dan ini juga bisa memberikan catatan bahwa Wahidin ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat, bahwa masyarakat itu membutuhkan pelayanan berkelanjutan setelah dipulangkan ke rumah jika memang sudah tidak membutuhkan lagi pelayanan di rumah sakit. Saya kira itu yang sedikit yang dapat kami simpulkan dari apa pemaparannya. Selanjutnya mungkin kami buka untuk sesi diskusinya kepada adik-adik mahasiswa yang nantinya mungkin bisa merencanakan membuat juga layanan home care meskipun tidak berstruktur seperti yang sudah dilakukan oleh Wahidin, tapi minimal gambaran itu sudah bisa membuka wawasan, membuka peluang bahwa peluang ini ada untuk kita semua. Baik, kepada adik-adik mahasiswa kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita terkait bagaimana sih sebenarnya sebaiknya dan seperti apa pelayanan home care itu. Baik, silahkan adik-adik mahasiswa, kalau ada yang ingin bertanya silahkan raise hand, bisa menggunakan menu reaction, atau bisa langsung menuliskan di kolom chat. Silahkan adik-adik mahasiswa. Saya Nurse Tabib. Baik, silahkan sebutkan nama, perkenalkan diri, terus pertanyaannya apa. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Nurse, ini jaringanku kurang normal, kurang stabil jadi keluar masuk. Ini nama saya Ajay Sagala dari angkatan 19 kelas C. Izin Nurse, ada dua pertanyaanku. Yang pertama itu dari materi yang telah dipaparkan oleh Nurse Fitri, tadi lupa namanya, dari Nurse tadi. Pertanyaan pertamaku itu, apakah ada peluang perawat yang yang mungkin belum menjadi PNS ceritanya atau belum diakui secara sah oleh pemerintah sebagai pegawai negeri bisa masuk di pelayanan home care yang ada di rumah sakit, mungkin khususnya untuk rumah sakit Wahidin.
itu apakah ada peluang seperti itu? Artinya banyak perawat yang mungkin saja memiliki skill khusus di bidang home care, tapi mereka kayak kesulitan juga untuk masuk ke pelayanan home care di rumah sakit. Mungkin saja mereka juga sulit untuk membangun praktik mandiri. Jadi apakah peluang itu ada? Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu terkait dengan biaya pelayanan home care tadi di rumah sakit Wahidin tadi. Itu mohon maaf Ners kalau mungkin pertanyaanku sedikit membingungkan juga, karena saya juga bingung. Jadi saya ingin bertanya, kenapa bisa si pasien itu mereka harus membayar sedemikian rupa atau sedemikian banyaknya biaya yang dirincikan tadi oleh Ners? Kan pandangan saya itu kan para pegawai atau para perawat atau para pekerja yang ada di rumah sakit itu kan sudah dibiayai langsung oleh rumah sakit, atau mungkin mereka yang sudah menjadi pegawai negeri itu kan yang bekerja di rumah sakit kan mereka sudah dibiayai langsung oleh rumah sakit atau pemerintah. Jadi tugas mereka itu kan hanya untuk sepenuhnya melayani pasien. Jadi kalau memang itu sudah dibiayai, kenapa harus si pasien harus membayar sedemikian rupa? Karena kan maksudnya yang saya paham untuk home care juga kan benar-benar harus melayani pasien dari rumah, karena memang itu kebutuhan pasien yang mungkin kita tidak tahu apakah bisa saja sangat-sangat dibutuhkan begitu. Terkadang kita juga tidak tahu apakah mereka ada biaya atau tidak, tapi mereka membutuhkan pelayanan langsung dari rumah. Nah, tapi terbatasi dengan biaya. Nah, apakah pasien-pasien yang maksudnya yang tidak memiliki uang lebih itu bagaimana begitu? Kenapa pasien harus dikenakan biaya sebesar itu? Sedangkan pegawai pun kan dibayar juga. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Nurse Fitri, apakah ingin ditampung duluan atau langsung dijawab? Boleh, mungkin dulu dikumpulkan Nurse Sinta. Baik. Itu tadi untuk pertanyaan dari penanya pertama atas nama Ajay. Mungkin ada penanya selanjutnya, silahkan kami kumpulkan dulu, nanti kemudian akan sekaligus langsung dijawab oleh narasumber kita. Silahkan adik-adik yang ingin bertanya. Tapi Nurse, saya. Ya, baik, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya apa, Dek? Ya, Nurse. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulan, angkatan 2019, kelas B. Nurse, mungkin pertanyaanku hampir mirip sama yang pertanyaan pertamanya. Kalau pertanyaan saya itu tentang apakah petugas kesehatan yang masuk dalam struktur organisasinya home care Rumah Sakit Wahidin ini diambil dari petugas kesehatan yang memang sudah bekerja di Rumah Sakit Wahidin, atau mereka membuka lowongan baru begitu untuk layanan home care. Terima kasih, Nurse. Saya kembalikan ke next. Baik. Oke, satu saja ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin kita buka untuk 3 penanya dulu. Jika memungkinkan waktunya nanti bisa kita maksimalkan lagi untuk diskusinya ya. Kita buka lagi untuk sesi keduanya. Karena kelihatannya nomor 1 dengan pertanyaannya Fitri Wulan kurang lebih mirip, nanti sehingga kami membuka 1 orang lagi penanya. Kalau ada yang bertanya silahkan, adik-adik mahasiswa silahkan ditanyakan memang seperti apa, kendalanya apa, dan lain sebagainya untuk home care. Silahkan, ada 1 orang yang ingin bertanya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Saya kira cukup untuk sesi pertama. Ada saya Mungkin di chat Nurse Sinta ada. Baik. Sepertinya masih oke, baik. Di room chat. Oke, baik, Nurse. Ini dari Fahira ya. Fahira. Ya. Dari Fahira. Oke, baik. Atas nama Fahira dikumpulkan dulu. Baik, berarti sudah ada 3 penanya.
sepertinya ini pertanyaan titipan nurse untuk mencari lowongan di Rumah Sakit Wahidin Sadirohusodo. Sepertinya memang selangkah lebih maju mahasiswa kami sudah memikirkan saya harus kemana setelah ini, karena memang ini sepertinya sudah tahap akhir nurse untuk profesinya mereka, dan itu memang menjadi kebutuhannya saat ini, sehingga memang layanan home care kunjungan virtual ini juga memang salah satu tujuannya adalah membuka wawasan bagi mereka untuk menciptakan sendiri lapangan pekerjaannya ya berupa home care. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kami serahkan kepada narasumber Mas Fitri, kami persilahkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut bertanya ya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan adik-adik sekalian ya. Pertanyaannya Ajay ya, hampir sama dengan pertanyaannya Fitri. Ya, pertanyaan pertama itu apakah ada peluang perawat bisa masuk ke home care sebagai tim meskipun mereka ini adalah bukan ASN di Rumah Sakit Wahidin. Ya, ya. Sebelum saya jawab, saya berikan sedikit gambarannya bagaimana rekrutmen tim home care yang bisa masuk ke dalam layanan tim. Ya, jadi tentu ya pemberi asuhan home care ini atau sebelum masuk sebagai tim pemberi asuhan perawatan di rumah, ya tentu kami sebagai pelaksana melakukan rekrutmen, ya rekrutmen staff yang kami rekrut ini untuk saat ini yang ada di Rumah Sakit Wahidin adalah teman-teman yang bekerja di Rumah Sakit Wahidin. Okay. Kenapa teman-teman yang ada di Rumah Sakit Wahidin yang menjadi tim? Karena kami akan terus mengevaluasi kinerja teman-teman. Ya, jadi dan kami harus menjamin bahwa pemberi asuhan ini adalah orang-orang yang sebelum mengerjakan pekerjaan kepada pasien dianggap cakap dan kompeten bekerja sesuai profesinya. Sehingga kami harus menjamin bahwa yang memberikan asuhan adalah orang-orang yang memang bekerja pada kita, ya. Bekerja di kita yang memang sudah ada bekerja di dalam organisasi, sehingga kami tidak perlu ragu lagi untuk kualitas asuhan yang mereka berikan kepada pasien. Syarat untuk bergabung, kami pada saat rekrutmen pun melihat semua hal-hal yang perlu kami menjadikan persyaratan. Yang pertama adalah mereka pun yang bekerja harus punya STR, ya STR aktif. Ya, STR aktif. Kemudian lulus uji kompetensi perawat, ya lulus uji kompetensi ini yang dilakukan secara internal oleh rumah sakit. Jadi uji kompetensinya seperti apa? Di Rumah Sakit Wahidin ada namanya perawat, ya untuk perawat ya. Ada namanya perawat klinik level 1, level 2, level 3, level 4 sampai dengan level 5. Untuk setiap tim, apalagi yang masuk ke dalam layanan home care, itu kami butuh paling tidak sedikitnya perawat klinik yang sudah berada pada level 2, yang bisa mandiri, ya mandiri. Tidak ya untuk pekerjaan mandiri perawat dapat dilakukan secara mandiri oleh pemberi asuhan, sehingga kami tidak ragu atau kami tidak sanksi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien di rumah yang tanpa pengawasan langsung dilihat oleh atasannya dapat dikerjakan secara bertanggung jawab. Ya, berbeda ketika kami rekrut dari luar ya, yang kami belum tentu tahu kualitas asuhannya atau pemberi pelayanannya karena memang yang bersangkutan belum pernah bekerja di kita, sehingga kami belum bisa mempertanggungjawabkan secara penuh manakala ada tuntutan misalnya malpraktik yang diberikan pemberi asuhan kepada pasien. Sehingga kenapa
Untuk bergabung dalam layanan home care ini, kami pun rekrut, ya adik-adik, kami rekrut. Kemudian mereka mendaftar masuk ke dalam layanan home care, ya. Jadi karena saya perawat, jadi saya gambarkan yang perawat, ya. Jadi perawat yang akan masuk ke dalam layanan home care ini adalah perawat paling tidak dia ada di level perawat klinis level 2, ya. Perawat klinis level 2. Jadi itu dibuktikan dengan ada namanya SPKK, ya. SPKK tertulis di situ bahwa dia level perawat level berapa, kemudian kewenangan apa yang dia bisa diberikan, dan itu yang bisa dikerjakan kepada pasien. Kemudian pada saat mereka mendaftar masuk ke dalam layanan, kami konfirmasi kembali, ya. Saya sebagai penanggung jawab di home care itu konfirmasi kepada atasan langsungnya, melihat potret kinerja yang bersangkutan, ya. Jadi tetap ada peer review evaluasi kami. Jadi saya biasanya menghubungi atasan langsungnya bahwa perawat A misalnya minta masuk untuk layanan home care. Bagaimana menurut ibu atau bapak sebagai atasan langsung, bagaimana kinerjanya? Kalau dia bilang ini kayaknya belum bisa untuk dilepas nurse, kayaknya belum bisa, ya. Kalau ini kami rekomendasikan, kalau si cek, ya. Jadi tetap kami evaluasi. Karena sebenarnya potret pemberian asuhan itu ada, ya kita harus bertanggung jawab kepada pasien terhadap asuhan yang kita berikan. Jadi kenapa untuk sampai saat ini tim layanan home care itu adalah masih dari tim rumah sakit, ya. Ke depan sebenarnya ini sangat membuka peluang sendiri, ya. Banyak sekali. Ya, saya lihat apalagi pada zaman pandemi kemarin banyak sekali permintaan untuk pasien-pasien dilakukan perawatan di rumah, tetapi di kendala kami adalah kami kehabisan tim. Nah, sehingga kami sudah berpikir ke depan sebenarnya bagaimana kalau kita nanti akan merekrut, ya, tapi ini masih pembahasan dalam tahap wacana, kemudian masih mengalami diskusi-diskusi yang panjang oleh pihak manajemen, karena kami harus ikut melihat regulasi undang-undang kesehatan, ya, dan bagaimana seharusnya mempekerjakan pegawai dan staf, ya. Sehingga mungkin ke depan, ya mungkin saja ke depan bahwa akan di merger atau satu agensi atau beberapa agensi yang di mana teman-teman dari luar pun juga bisa ikut masuk ke dalam tim pemberi asuhan home care rumah sakit, ya. Tetapi itu sampai saat ini belum ada di Rumah Sakit Wahidin. Yang ada adalah yang masih pegawainya kami, karena tentu raport atau prestasi atau kinerja mereka masih kami yang pegang, masih manajemen, sehingga adanya tanggung gugat atau adanya kesalahan pemberian asuhan, adanya komplain, itu harus rumah sakit ikut hadir dalam memberikan bertanggung jawab atas pemberian asuhannya. Kita tidak menutup mata banyaknya kasus-kasus kesalahan-kesalahan asuhan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Makanya kenapa orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang sudah memiliki izin, orang yang sudah memiliki STR aktif, kemudian punya terdaftar dalam induk organisasi masing-masing, ya. Karena itu tanggung jawab, tanggung gugat, profesi masih ikut bertanggung jawab, atau rumah sakit atau manajemen masih ikut bertanggung jawab terhadap kualitas layanan atau kualitas asuhan. Sehingga tentu kita harus ketat dalam dalam memilih orang-orang yang akan memberikan asuhan. Itu saya kira Ajay untuk pertanyaan pertama. Mudah-mudahan ke depan seiring dengan majunya berkembangnya pelayanan kesehatan, saya kira undang-undang kita juga kalau sudah membuka luas, ya, untuk rekrutmen staf ataupun menjamin bekerjanya tenaga-tenaga kesehatan dimanapun, mudah-mudahan itu nanti bisa juga ikut membuka beberapa peluang-peluang kerja yang ada di kita. Kemudian pertanyaan kedua, ya, saya kira aja dengan Fitri terjawab, ya, pertanyaannya dia. Ya, kemudian pertanyaan kedua dari Ajay, kenapa biaya home care ini dibebankan kepada pasien, ya? Kenapa tidak
tidak masuk dalam jaminan pembiayaan oleh JKN, ya, karena jawabannya adalah karena JKN sendiri tidak ikut mengcover pemberian asuhan perawatan di rumah, sehingga selesai rawat di rumah sakit, maka selesai pula lah pembiayaan yang diberikan oleh penjamin, dalam hal ini adalah JKN. Nah, JKN tidak ikut menjamin perawatan di rumah. Ya, sehingga kenapa ini harus dibayar oleh pasien, karena alat, bahan, kemudian tenaga atau jasa serta keilmuan untuk tim-tim yang masuk ke dalam atau memberikan asuhan itu harus dibayarkan, ya. Betapa banyak ya barang habis pakai, obat-obatan ya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit, ini pun juga tidak didapatkan secara gratis, tentu rumah sakit membeli, ya, tentu rumah sakit membayar. Nah, inilah yang tidak bisa digratiskan oleh rumah sakit manakala pasien melanjutkan untuk perawatan di rumah. Ya, tentu jaminannya selesai oleh JKN di rumah sakit, lanjut ke rumah, itu merupakan tanggungan pasien. Itu. Saya kira kendalanya di adanya di undang-undang kita, ya, karena penjamin salah satu jaminan badan jaminan kesehatan milik pemerintah, ya, di regulasi mereka belum menjamin, ya, belum menjamin biaya perawatan di rumah. Sehingga kenapa ya lanjutan perawatan itu harus dibebankan kepada pasien, ya, itu jawabannya, karena regulasinya, undang-undang kesehatannya ya belum bisa menjamin itu. Bahkan pun asuransi swasta, ya, saya kira belum ada yang bisa mengcover sampai perawatan rumah, ya. Asuransi pemerintah pun yang resmi serta asuransi swasta yang ada di sekitar kita ini juga saya rasa belum ada yang mengcover sampai biaya perawatan di rumah, ya. Sehingga kenapa harus dibayarkan oleh pasien, ya. Itu pertanyaan kedua dari Ajay, ya. Kemudian yang ketiga dari Fahira, bagaimana target konsumen, apakah atau trik apa yang dilakukan ya untuk membuat target tersebut punya daya minat menggunakan layanan home care, ya. Jadi sebenarnya home care ini karena berbayar, ya, tentu tadi dari data yang teman-teman lihat, adik-adik lihat, memang datanya tidak banyak, ya. Pasien tidak banyak. Kenapa? Karena pasien harus membayar sendiri. Jadi ya, saya buka saja, ya, terus terang konsumen kami ini adalah konsumen menengah ke atas, ya. Menengah ke atas yang mereka memang butuh privacy atau butuh lanjutan perawatan yang mereka mau itu dilakukan di rumah. Jadi kalau pasien mampu bayar, ya mereka masuk ke layanan home care. Kalau mereka tidak mampu bayar, mereka akan pilih. Ya, mereka akan pilih mungkin sistemnya yang tadi saya jelaskan bahwa kita ada punya 2 sistem, bedside, ya, yang petugas menunggu di rumah pasien, dibuatkan shift dan segala macam, ataupun yang metode kedua yang on call, yang mereka hanya datang pada saat dibutuhkan layanannya saja. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah yang on call. Yang bedside itu tidak banyak peminatnya. Kenapa? Karena luar biasa mahalnya, ya. Luar biasa mahal untuk ukuran-ukuran kita, ya. Jadi kalau saya lihat konsumen kami, ya, memang mereka yang punya kemampuan menengah ke atas. Iya. Kemudian bagaimana triknya? Triknya, ya, tetap kami promosikan, ya. Tetap rumah sakit itu promosikan, semua melakukan promosi. Jadi dokter, ya, dokter pada saat pasien pulang juga sampaikan bahwa ada itu layanan home care-nya rumah sakit, Ibu, Bapak. Jadi kalau misalnya di rumah ada keluhan atau apa, kalau tidak akut silahkan masuk, tidak gawat, ya, silahkan ke UGD. Kalau gawat silahkan ke UGD, kalau tidak dan bisa dilakukan di rumah, ya silahkan hubungi home care rumah sakit, ya. Itu juga jualannya atau trik bagaimana supaya home care ini diberikan. Kemudian trik yang lain juga kami sebarkan brosur, ya, brosur, pasang banner, ya, standing banner di
pojok-pojok atau di tempat-tempat ruang tunggu yang mana bisa menjadi spot-spot yang strategis, pasien bisa baca. Jadi pasien ternyata baru tahu, oh ternyata di rumah sakit ini ada layanan home care. Disampaikanlah nomor yang bisa, nomor extension atau kontak personal yang bisa dihubungi, ya mereka menghubungi itu. Jadi banyak juga yang masuk di awal, ya misalnya mereka minat, kemudian mereka gabung, ya di akhir perjalanan karena mereka sudah merasa berat, kasihan ya, mereka minta untuk home care dihentikannya. Itu pilihan bagi pasien karena yang tadi saya bilang bahwa mereka membayar, dan ini tidak murah ya, tidak murah bagi tidak murah bagi keumuman ya, apalagi kalau kita melihat pola pemberian, pola masyarakat yang ada di Indonesia adalah memang kita memang masih butuh di cover oleh jaminannya, bahkan masih banyak kasihan populasi atau peserta-peserta BPJS itu yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS, ya berobat saja di rumah sakit mereka sulit, apalagi berobat masuk ke dalam layanan yang tidak di-cover oleh penjamin. Ya, saya kira itu salah satu triknya adalah membuat banyak promosi, bisa banner, bisa spanduk, bisa baliho, di web rumah sakit juga kami masukkan sehingga ketika ada yang mengakses web rumah sakit itu bisa membaca bahwa layanan ini ada. Saya kira itu Fahira ya jawabannya. Saya kira. Terima kasih Nars. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Nars Fitri. Saya kira sudah terjawab semua. Mohon izin adik-adik mahasiswa dan Nars Fitri, izinkan saya untuk menutup sesi diskusi ini. Sebenarnya kami sudah mengambil lebih waktu dari Nars Fitri sebenarnya. Di jadwal kami yang kami sampaikan kepada beliau adalah di jam 11.30. Namun saya kira itu akan menjadi amal kebaikan untuk Nars Fitri atas waktu yang telah kami ambil sebagian. Mohon izin Nars untuk menutup sesi diskusi. Selanjutnya mungkin kami mohon izin untuk mengambil dokumentasi bagi adik-adik sekalian. Mohon untuk dinyalakan videonya untuk kami bisa mengambil dokumentasi di akhir sebelum kita tutup kegiatan virtual meeting ini. Oke, baik adik-adik sekalian, di sini ada 3 layar. Insyaallah saya akan mengambil layar pertama dulu. Ada saya dan ada Nars Fitri dan beberapa adik-adik mahasiswa yang lain. Izin saya untuk screenshot 1, 2. Sebentar, 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan mengambil di layar yang kedua. Saya akan mengambil di layar yang kedua. Baik, ada Nars Sudirman Effendi dan juga adik-adik sekalian. Saya akan ambil layar kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan mengambil bersamanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nars. Terakhir adik-adik, di ruang Zoom meeting kita, di room chat ada silahkan diisi untuk absensi kunjungan virtual home care kali ini, silahkan diklik absensinya.